Halo, perkenalkan nama saya Susanti Varian dengan NIM 22061085. Saya akan menjelaskan patoflow tentang penyakit otitis. Ada 3 penyebab, yang pertama bakteri, yang kedua trauma, dan yang ketiga alergi. Bakteri ada terdapat 4 penyebab. Yang pertama Streptococcus simplex influenza, dan yang kedua Pseudomonas aeruginosa, dan yang ketiga Streptococcus epidermis, dan yang keempat Streptococcus aureus. Dan yang kedua, penyebab yang kedua yaitu trauma, terjadi benturan atau pukulan benda asing, dan yang ketiga alergi, terjadi produk perawatan rambut atau yang ketiga alergi produk perawatan rambut atau telinga. Dari ketiga penyebab ini maka terjadi invasi bakteri dan menyebabkan pengeluaran pirogen dan endogen, maka merangsang hipotalamus dan terjadi proses inflamasi dan mengakibatkan suhu tubuh meningkat, dan terjadi edema pada mukosa nasal dan nasofaring dan tuba esophagus, dan terjadi penyakit otitis. Maka pemeriksaan penunjang yang diberikan pemeriksaan timoponostensitis. Maka terdapat pemeriksaan penunjang yaitu timoponostensis, dan yang kedua mastoidektomi, dan yang ketiga otoskopi atau pneumotics. Maka terjadi penata laksanaan. Ada 7 penata laksanaan yang diberikan. Yang pertama tindakan kompress, dan yang kedua pemberian obat antasitamin, dan yang ketiga pemberian analgesik, dan yang keempat pemberian antibiotik, dan yang kelima pemberian edukasi, dan yang keenam pemberian obat tetes telinga. Baik. Perkenalkan, nama saya Gloria Mananggu dengan NIM 22061067. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas tentang otitis eksternal. Setelah terjadinya silkumskripta, maka akan menginfeksi 1/3 liang telinga yang mengandung acne sakulit. Acne sakulit adalah lapisan struktur epidermis yang salah satunya adalah kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea adalah salah satu kelenjar yang mengontrol hormon. Kemudian setelah terinfeksi dari kuman Staphylococcus, maka akan membentuk fungkel atau abses yang berisi nanah. Maka masalah keperawatan yang kami angkat yaitu gangguan persepsi sensori. Sehingga kami mengambil tanda dan gejalanya yaitu penurunan pendengaran, dan penata laksanaan yaitu pemberian obat tetes telinga, dan pemeriksaan penunjang adalah tindakan otoskopi. Setelah terjadinya otitis, maka infeksi akan menyebar ke seluruh struktur telinga. Kemudian akan berdifusi atau penurunan konsentrasi dari tinggi ke rendah. Dengan penggunaan cotton bud yang terlalu sering dan berlebihan, dapat mendorong sel-sel kulit mati masuk ke dalam gendang telinga, dan kotoran akan menumpuk di dalamnya atau di dalam membran timpani. Setelah terjadi otitis, maka infeksi akan masuk dan menyebar ke seluruh struktur telinga, sehingga akan berdifusi atau penurunan konsentrasi dari tinggi ke rendah. Nah, dengan penggunaan cotton bud yang terlalu sering dan berlebihan akan mendorong sel-sel kulit mati masuk ke dalam gendang telinga, dan begitu kotoran akan menumpuk di dalam membran timpani dan akan menjadi tempat tumbuhnya bakteri, sehingga dapat terjadi laserasi kulit. Laserasi kulit adalah robekan yang dapat mengeluarkan banyak darah, sehingga dengan begitu akan terjadinya peradangan. Baik, perkenalkan nama saya Natalie Angelina Stefani Antoni dengan NIM 22061012 kelas A, dan saya adalah perwakilan kelompok 4 yang membahas penyakit otitis, dan saat ini saya akan membahas pada bagian otitis interna, terlebih khusus pada proses peradangan yang bisa mengakibatkan produksi cairan serosal meningkat dan ventilasi menurun. Nah, dari peradangan yang sudah terjadi akan mengakibatkan beberapa hal yang bisa memicu penyakit otitis interna atau peradangan saluran telinga bagian tengah atau dalam. Nah, yang pertama itu ketika peradangan sudah terjadi akan mengakibatkan meningkatnya produksi cairan serosa. Cairan serosa ini merupakan cairan yang menyerupai serum yang berada dalam tubuh kita, yang dimana cairan ini berwarna kuning pucat atau transparan.
Nah, ketika produksi cairan serosa ini meningkat, kemudian akan mempengaruhi akumulasi cairan mukosa dan serosa. Cairan mukosa ini sendiri merupakan cairan yang bertekstur kental, licin yang berada pada lapisan dalam yang lembab dalam tubuh kita. Nah, ketika sudah terjadi akumulasi cairan mukosa dan serosa, akan mengakibatkan ruptur membran timpani. Ruptur membran timpani ini merupakan kondisi di mana rusak atau sobeknya gendang telinga. Nah, kan karena sudah terjadi akumulasi atau bertambahnya cairan mukosa dan serosa yang kemudian akan mengakibatkan adanya desakan pada gendang telinga, sehingga bisa mengakibatkan gendang telinga itu rusak atau sobek. Nah, ketika sudah terjadi ruptur membran timpani atau rusak atau sobeknya gendang telinga yang kemudian akan mempengaruhi fungsi tubuh dari seseorang, dalam hal ini pendengaran. Nah, ketika sudah terjadi penurunan fungsi tubuh dalam hal ini pendengaran atau kondisi di mana pendengarannya sudah mulai menurun tidak seperti biasanya, akan mengakibatkan perubahan pada bagian tubuh, tentunya dalam hal ini pada bagian telinga, yang kemudian akan mengakibatkan perasaan negatif pada seseorang yang mengalami hal ini. Seperti ketika seseorang ini pendengarannya sudah mulai menurun, sudah tidak seperti biasanya, otomatis akan muncul persepsi negatif atau perasaan-perasaan negatif mengenai kondisi yang dia hadapi, yang kemudian akan mengakibatkan penolakan. Seseorang ini akan menolak dengan kondisi yang sudah terjadi, menolak mengenai kondisi atau perubahan yang sudah terjadi pada bagian telinganya, sehingga kelompok kami mengangkat masalah keperawatan gangguan citra tubuh. Nah, dalam masalah keperawatan gangguan citra tubuh ini sendiri juga bisa muncul tanda dan gejala berupa sulit berinteraksi, merasa rendah, dan hubungan sosial berubah. Nah, dari masalah keperawatan gangguan citra tubuh itu sendiri juga dapat dilakukan penata laksanaan berupa mengedukasi pasien serta kaji proses berduka dengan pengkajian DAPDA. Pengkajian DAPDA ini sendiri merupakan pengkajian 5 fase berduka yaitu terdiri dari D. Denial, A. Anger, B. Bargaining, D. Depression, A. Acceptance. Yang pertama itu denial. Nah, denial ini adalah kondisi di mana seseorang menolak kenyataan. Dalam hal ini seseorang menolak kenyataan bahwa sudah terjadi perubahan pada bagian tubuhnya, terlebih khusus pada telinga. Yang kemudian yang kedua itu adalah anger, yaitu di mana seseorang ini marah, frustasi akan kondisi yang dia hadapi. Kemudian berikutnya ada bargaining, di mana seseorang ini mulai berandai-andai atau menawar. Contohnya, seandainya saya tidak melakukan hal tersebut, mungkin saya tidak mengalami hal seperti ini. Selanjutnya depression, yang dimana seorang ini mengalami depresi atau putus asa mengenai kondisi yang dia hadapi atau perubahan yang sudah terjadi dalam hidupnya. Kemudian berikutnya adalah acceptance atau menerima kenyataan. Ketika seiring waktu berjalan, seseorang ini mulai menerima akan kondisi yang sudah dia hadapi. Nah, yang kedua adalah ketika peradangan sudah terjadi akan mengakibatkan terjadinya ventilasi menurun. Seperti sudah kita ketahui bahwa di dalam telinga kita terdapat tuba eustachius atau saluran eustachius, yang dimana saluran ini menghubungkan antara saluran telinga bagian dalam dan luar. Selain itu, tuba eustachius ini sendiri juga memiliki fungsi untuk mengatur tekanan udara antara saluran telinga bagian dalam dan luar. Nah, ketika ventilasi ini menurun, akan mengakibatkan tekanan udara negatif pada telinga bagian tengah. Ketika sudah terjadi tekanan udara negatif pada bagian tengah telinga, akan mengakibatkan retraksi membran timpani atau kondisi di mana gendang telinga ini tertarik ke dalam. Nah, ketika gendang telinga ini tertarik ke dalam, yang kemudian akan mengakibatkan gendang telinga tidak dapat bergetar secara normal. Nah, ketika gendang telinga ini tidak dapat bergetar secara normal, yang kemudian akan mengakibatkan transmisi suara terganggu, atau ketika ada munculnya suara atau hamparan suara tidak dapat diteruskan dengan baik. Sehingga kelompok kami mengangkat masalah keperawatan gangguan persepsi sensori. Nah, dari masalah keperawatan gangguan persepsi sensori bisa muncul tanda dan gejala berupa pendengaran menurun, dan penata laksanaan yang dapat dilakukan yaitu pemberian obat tetes telinga, serta pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu tindakan otoskopi atau tindakan pemeriksaan pada bagian telinga, terlebih khusus pada bagian luar telinga, liang telinga,
gendang telinga, dan daun telinga. Perkenalkan, nama saya Nurvita Kere, dan di sini saya akan menjelaskan di bagian otitis internal, yaitu pada masalah keperawatan hipertermia sampai masalah keperawatan nyeri akut. Dan di sini masalah keperawatan yang muncul atau masalah keperawatan yang kami angkat yaitu hipertermia dengan tanda dan gejala yaitu demam atau edema atau kemerahan pada telinga bagian luar, dan penata laksanaan yang akan diberikan yaitu kompres hangat dan pemberian obat antibiotik. Dan dari peradangan menghasilkan mediator kimia sehingga terjadinya nosiseptor sehingga menyebabkan hipotalamus. Nosiseptor ini adalah reseptor ujung saraf bebas yang ada di bagian kulit, otot, dan persendian. Sedangkan hipotalamus ini adalah salah satu bagian otak yang menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi organ maupun sel tubuh. Dari hipotalamus ini terjadinya impuls nyeri sehingga masalah keperawatan yang muncul yaitu nyeri akut. Dan tanda dan gejala yang terjadi yaitu nyeri di telinga. Dan pemeriksaan penunjang yang diberikan yaitu atau yang dilakukan yaitu menarik telinga dan menekan tragus. Sedangkan penata laksanaan yang akan diberikan yaitu tindakan relaksasi nafas dalam dan pemberian obat analgesik. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk dalam perubahan status kesehatan. Nah, karena kurangnya informasi sehingga kebanyakan pasien sering bertanya-tanya, maka dari sini diangkat masalah keperawatannya defisit pengetahuan. Nah, dari masalah keperawatan tersebut, penata laksanaan yang dapat dilakukan yaitu edukasi mengenai kondisi masalah yang dihadapi dan menimbulkan tanda dan gejala tanpa kebingungan bersikap pasif. Nah, kemudian dari perubahan status kesehatan juga bisa memberikan rasa khawatir terhadap kondisi yang dihadapi, sehingga membuat pasien bertanya-tanya dan menimbulkan rasa ketakutan, tremor, dan wajah pun tegang dan tampak gelisah, sehingga diangkat masalah keperawatannya itu ansietas dengan tanda dan gejala sulit berkonsentrasi, dan penata laksanaan yang baik diterapkan yaitu edukasi pada pasien teknik relaksasi napas dalam. Perkenalkan, nama saya Esther Anto, NIM 2206158. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan pada bagian otitis eksterna. Pada bagian otitis eksterna ini, jika pengobatan tidak tuntas, maka kondisi terjadi berulang, sehingga infeksi berlanjut sampai ke telinga, dan terjadi kerusakan pada kanal semisirkularis atau saluran tengah telinga, dan akan mengakibatkan perdarahan, sehingga kami kelompok mengangkat masalah keperawatan risiko cedera. Pada infeksi berlanjut sampai ke telinga, ini juga akan menginfeksi sampai ke bagian dalam telinga, sehingga akan terjadi kalulitis atau infeksi bakteri pada lapisan kulit dan jaringan bawah kulit. Sehingga jika tidak segera ditangani atau diobati, maka akan menyebar lebih luas sehingga terjadi sepsis, yaitu kondisi medis yang sangat serius yang terjadi akibat respon tubuh yang tidak terkontrol terhadap infeksi, sehingga akan menyebar ke seluruh tubuh dan juga akan menyebar ke seluruh organ dalam, dan akan mengalami penurunan fungsi organ dalam, sehingga jika tidak ditangani akan mengalami kerusakan organ dalam sehingga menuju pada kematian atau akan mengalami kematian.